Coba, Nabi Sulaiman yang raja maharaja, yang kaya raya, yang sakti, bisa menundukkan jin, pasukan jin diperintah bangun istana atau masjid. Jin sampai tidak tahu bahwa Nabi sudah wafat, berdiri saja. Taunya setelah jatuh, tongkatnya dimakan rayap. Berarti jin tidak tahu barang gaib. Manusia ketika duduk sendirian, khalwat, wa tawataratil khawatiru fi qalbih, banyak sekali beberapa khawatir, lintasan dalam hatinya. Farubbama sara bihaitsu ka'annahu yasma'u fi dakhil qalbihi wa dimaghihi aswatan khafiyatan wa hurufan khafiyah. Dari khawatir itu kadang-kadang atau sering, bukan kadang-kadang, atau selalu lah. Kalau ada orang lagi menyendiri, kalau kita lagi menyendiri, kemudian banyak sekali lintasan bisikan dalam hati. Seakan-akan kita mendengar dalam hati kita, dalam otak kita, ada suara yang samar, ada hurufnya yang samar. Suara itu berhuruf gitu. Faka'anna mutakalliman yatakallamu wa mukhatiban yukhatibuh. Seakan-akan ada orang bicara yang ngajak bicara dengannya, dengan kita. Dan mukhatiban dialog. Coba kamu kalau diam sendirian, diam aja, apalagi malam-malam. Seakan-akan dalam hati kita ada suara kan. Dan itu akan ada orang yang ngejak ngomong. Atau kita lagi dialog. Fahadha amrun wujdaniyun yajiduhu kullu ahadin min nafsih. Ini suatu yang bersifat wujdan, rasa, yang dialami oleh setiap orang. Dari dirinya. Nah, itu apa itu? Apa itu? Tsumma ikhtalafan nasu fi tilkal khawatir. Khawatir lintasan, bisikan hati, suara hati itu apa itu? Lah, para ilmuwan atau para ulama berselisih. Faqalatil falasifatu inna tilkal asya'a laysat hurufan wala aswatan. Menurut para filosof, bukan huruf, bukan suara itu. Wa innama hiya takhayyulatil hurufil aswat. Itu hayalan huruf dan suara. Itu hayalan saja itu. Wa takhayyulu syai'i ibaratun an hudur rasmihi wa mithali fil khayal. Hayalan sesuatu itu yaitu seperti seakan-akan hadirnya gambar atau contoh yang kita hayalkan dalam hayal. Kita menghayalkan gunung, seakan datang gunungnya kan ada kan dalam benak kita, dalam hati kita. Menghayalkan mobil, pesawat, kan? Wa hadza kama anna idza takhayyalna suwaral jibali wal bihar wal ashkhas fa'ayanu tilkal asyawhar mawjudah fil aqli wal qalb. Seperti kita ketika menghayal rupanya gunung, laut atau orang, seakan-akan semuanya itu gunung, laut, orang itu ada, padahal tidak ada dalam akal dan hati kan? Balil mawjudu fil aqli wal qalb. Tapi yang ada dalam hati kita, dalam akal kita, suwaruha, rupanya, gambarnya. Wamsilatuha warusumuha, contohnya itu. Kalau kita membayangkan gunung, kita membayangkan laut, kita membayangkan seorang lah. Membayangkan Gus Dur misalkan. Itu bukan orang yang datang dalam hati atau dalam akal, itu gambarnya. Wa ya ala sabil tamtsil jariyatun majra suratil murtasimah fil mir'ah. Seperti halnya gambar yang ada pada kaca cermin. Yang ada bukan orangnya dari cermin kan, gambarnya. Fa inna idza ahsasna fil mir'ati suratal falaki wasyamsi wal qamari falaysa dzalika li ajli annahu hadarat dhawatu hadhil asya'i fil mir'ah fa inna dzalika muhal. Seperti kita ketika merasakan dalam kaca cermin ada gambarnya falak, gambarnya matahari, gambarnya bulan. Bukan berarti bulan, matahari, bintang ada dalam cermin. Ya kan? Itu muhal itu sih. Wa innamal hasil fil mir'ati rusumu hadzal asya'i wa amthilatuha wa suwaruha. Tapi yang ada dalam kaca adalah gambarnya atau apa namanya? Apa? Ya gambarnya, formnya atau contohnya. Nah, sudah.
Wa idza 'arafta hadza fi takhayyulil mubsirat fa'lam annal hala fi takhul huruf wal kalimat alam sekadzalik. Kalau kamu paham bahwa itu semua merupakan khayalan, gunung atau orang atau pesawat atau gambar apa aja lah, gambar orang cantik kan dalam hati. Itu sama, huruf suara juga gitu. Seperti ada suara, seperti ada orang ngomong, ada orang ngejak ngomong kita, sama. Bukan hakikatnya suara dan huruf, kata falasifah. Itu merupakan contohnya. Fahada qaulu jumhuril falasifah. Ini pendapatnya mayoritas para filosof. Wa yuqal yaqul hadza alladhi sammaitahu bitakhayul huruf al kalimat hal huwa musawin li harf kalimah fil mahi abula. Masalahnya sekarang yang Anda namakan itu takhayyul, menghayalkan huruf dan kalimat, itu persis sama dengan huruf dan kalimatnya apa tidak? Yang dalam hati kita, dalam benak bayangan kita itu sama tidak dengan hakikat huruf dan kalimat? Ada suara seakan-akan ada orang ngejak bicara dengan saya atau kita dialog itu betul-betul menyamai huruf dan kalimat tidak dalam esensinya. Fa in hasalat al-musawah faqad 'adal kalam ila anna al-hasil fil khayal haqa'iqul huruf aswat. Kalau itu adalah persis menyamai huruf dan kalimat, berarti yang ada di hal itu huruf dan kalimat dan suara. Wa ila anna al-hasil fil khayal 'inda takhul bahri was sama haqiqatul bahri was sama. Kalau begitu, kalau kita menghayalkan laut, gunung, berarti gunungnya ada di benak kita itu. Ada di akal kita gunung lautnya. Wa in kana haqq wa huwa tsani wa huwa anna al-hasil fil khayal syai'un akhar mukhalifun lil musyarat wal masmu'at fa ina idzin ya'udu soal. Sekarang kalau jawabnya, yang ada dalam khayal itu bukan hakikatnya. Cuma gambarannya itu kan. Nah, pertanyaan ada lagi. Anna kaifa najidu min anfusina suwar hadhil mar'iyat wa kaifa najidu min anfusina hadhil kalimah wal ibarat wujdanan la nashukku anna hurufum mutawalli'a 'ala al-aql wal alfaz mutawalli'a 'ala dhihn. Nah, kalau iya itu merupakan gambarannya, bagaimana kita menemukan diri kita sendiri menganggap suara itu atau gambarnya yang dilihat itu, kalau kita menganggap itu merupakan khayal, begitu pula kalimat dan ibarat dan huruf juga khayal yang lahir dari wujdan. Fahadha muntahal kalami fi kalamil falasifah. Ammal jumhur a'zam min al-ilmi fa innahum sallamu anna hadhihi al-khawatir al-mutawali al-mutaqibah hurufun wa aswatun haqiqatan. Kalau menurut mayoritas ulama selain falasifah tadi yang ahli ilm, bahwa yang kita dengar dalam benak kita itu seperti ada orang ngomong, ada orang bicara, itu betul-betul huruf dan suara itu. Betul-betul hakikatnya huruf dan suara. Wa'lam. Nah, sekarang persoalan masalahnya ini. Annal qail bihadzal qaul, yang berpendapat bahwa yang ada di benak kita betul-betul huruf dan suara, qalu, mereka berkata, fa'ilu hadzal hurufi wal aswat imma dzalikal insan aw insan akhar aw syai'un akhar ruhani. Terus suaranya siapa itu? Dalam benak kita kalau kita diam atau ada suara itu suaranya siapa? Apa suaranya sendiri? Apa manusia lain? Apa suara atau sesuatu yang lain? Ruhani yang bangsa ruhani. Mubayyin yumkinu ilqaw hadzal huruf aswat ila hadzal insan. Suatu ruhani yang dapat mendatangkan huruf dan suara pada kita, pada manusia tersebut, pada kita lah. Sawa'un qila inna dzal mutakallim wal jin wasyayatin awil malak. Atau yang memberikan huruf dan suara pada benak kita itu loh. Sesuatu yang lain. Bukan saya sendiri, dan bukan orang lain. Tapi apa? Mungkin saja jin, mungkin setan, mungkin malaikat. Wa imma yuqal khaliqu tilkal hurufi wal aswati huwallah. Atau kita katakan yang menciptakan suara dan huruf dalam benak kita itu adalah Allah. Ammal qismul awal. Yang pertama, pendapat pertama. Wa huwa anna fa'ila hadzal hurufi wal aswati huwa dzalikal insan fa hadza qaulun batil.
Kalau berpendapat bahwa yang menciptakan huruf dan suara itu kita sendiri, manusia itu sendiri, itu salah, itu enggak benar itu. Lianna alladhi yahsulu bi ikhtiyari insan yakunu qadir ala tarkih. Karena kalau itu suaranya kita sendiri, kita bisa meninggalkannya. Kita bisa menghindarnya. Falau kana husul hadhil khawatir bi fi'lil insan, lakal insan idza arada daf'a aw tarka laqadara alaihi. Kalau itu ada perbuatan manusia, maka ketika manusia menginginkan menolaknya atau meninggalkannya, menjauhinya lah, bisa, mampu laqadara alaih. Wa ma'lumun annahu yaqdiru ala dafiha. Padahal suara huruf yang ada di benak kita itu enggak mungkin kita tolak, enggak mungkin kita jauhi. Fannahu sawa'un hawala fi'laha aw hawala tarkaha fatilkal khawatir tatawardu ala tam'i wa tata'aqubu ala dhanbi bighairi ikhtiyari. Karena suara dalam benak kita itu, kita mau meninggalkan atau melakukan, datang sendirilah tanpa kita upayakan. Wamal qismu tsani, yaitu yang dari manusia lain. Suara itu suara manusia yang lain. Annaha hasal bi fi'li insan akhar zahir fasad. Jelas salah itu, enggak benar itu. Walamma batala hadzanil qisman baqiya tsalits. Suara dari diri sendiri salah tadi, karena kita tidak mampu menolaknya kan. Atau suara manusia lain, enggak mungkin. Maka yang benar yang tiga. Wa ya'naha min fi'lil jinni awil malaki, jin atau malaikat, awi min fi'lillah, atau itu dari Allah. Innal ladzina qalu inna Allah la yajuzu an yaf'ala qabaih fallaik bi an yaqulu anna hadhihi al-khawatir al-khabithah laysa fi'lillah. Mu'tazilah punya keyakinan, akidahnya Mu'tazilah, Allah tidak melakukan hal yang buruk, hal yang syarr, qabaih. Sekarang kalau suara dalam hati kita jelek, dari mana itu? Ya enggak mungkin dari Allah, kata Mu'tazilah. Fabaqiya anna min ahaditsil jinni wasyayatin. Maka itu berarti bukan suara sendiri, bukan suara orang lain, bukan suara Allah, bukan dari Allah, tapi dari bisikan jin dan syaitan. Kalau jelek lu ya. Wa ammal ladzina qulna la yaqbahu min Allah syai'un falaysa fi mani' yamnu min isnadi hadzal khawatir Allah. Tapi bagi kita Ahlus Sunnah yang menganggap khairihi wa syarrihi min Allah, ya mungkin saja suara itu dari pembedaan Allah, walaupun suara lintasan dalam hati kita jahat misalkan. Kejahatan misalkan. Ya Allah juga. Jadi kalau Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak mungkin berbuat jahat, berarti bisikan itu imma dari jin, imma dari syaitan. Wa'alam anna tsanawiyah yaqulun, agama Tsanawi yang anggap Tuhan itu dua. Zoroaster ya. Majusi. Mengatakan lil alam ilahan. Alam ini punya dua Tuhan. Ahaduhuma khairun. Salah satu Tuhan itu Tuhan baik. Wa askarul malaikah, tentaranya Tuhan baik itu malaikat. Wa tsani syirir, yang kedua Tuhan jahat. Wa askarul syayatin, pasukannya setan. Wa huma yatanaza'ani abadan kullu syai'in fi hadzal alam. Dua Tuhan tadi berebut, selalu bertengkar, selalu berebut antara baik dan buruk. Falikulli wahidin minhuma ta'alluqun bih. Setiap salah satu masing-masing Tuhan tadi pasti ada terkaitan dengan alam itu. Wal khawatir ad-da'iyah ila a'mal khair innama hasul min asakirillah. Lintasan yang ada di hati kita, di dalam benak kita, dalam mental kita, kalau itu baik, itu dari Tuhan, dari pasukannya Allah, yaitu malaikat. Wal khawatirud da'iyatu ila a'mal syarr innama hasulat min asakir syaitan. Sedangkan bisikan lintasan yang ada dalam hati kita, dalam benak kita, dalam mental kita, kalau itu mengajak kejahatan, datang dari pasukan setan. Wa'alam annal qawla bithbatil ilahain qawlun batilun fasid ala ma thabata fasid bid-dalail fa hadza mutalaqal fi hadzal bab. Tapi akidah yang mengatakan atau yang menganggap, meyakini bahwa Tuhan itu ada dua, itu akidah yang batal, yang salah jelas. Al-masalah 13,
Minan nas man athbat hadhihi syayatin qudrah 'ala al-ihya. Di antara ulama atau manusia, di antara orang-orang ahli ilmu lah, menetapkan bahwa setan itu mempunyai kemampuan menghidupkan orang mati, menghidupkan hal yang sudah mati. Wal imatah, dan mampu mematikan ala khul asam, dan mungkin menciptakan jisim, menciptakan fisik. Ada yang berpendapat gitu. Wa ala taghir ashkhas an suratil asliyah wa khalqatil awwaliyah, dan setan bisa merubah rupanya orang dari asal mula bentuknya. Wa minhum man ankara hadhil ahwal, tapi ada yang tidak mengingkari, tidak membenarkan pendapat itu. Wa qala, dan mengatakan innahu la qudrata laha ala syai'in min hadhil ahwal. Setan tidak punya kemampuan menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, menciptakan fisik, merubah bentuk, enggak punya. Amma ashabuna faqad aqamu ad-dilalah ala anna al-qudrata ala al-ijadi wat takwin wal ahdath laisat illa lillah fa batalat hadhil madhab bil kulliyah. Kalau ashab kita Asy'ari, maksudnya madhab Asy'ariyah, dengan dalil-dalil yang jelas, ya, yang kuat, bahwa qudrah, kemampuan untuk mewujudkan dan menciptakan, hanyalah Allah. Wa ammal mu'tazilatu faqad salamu ala annal insana qadir ala ijadi ba'dil hawadith. Madzhab Mu'tazilah mengatakan bahwa manusia itu kadang-kadang mampu mewujudkan sesuatu hal yang baru. Fala jarma saru muhtajina ila bayan. Maka jelas membutuhkan penjelasan. Anna hadhihi syayatin la qudrata laha ala khalq al-samul hayah. Bahwa setan tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan fisik dan menciptakan kehidupan. Wa daliluhum an qalu asy-syaitan jismun. Dalilnya mereka Mu'tazilah berpendapat setan itu jisim. Wa kullu jismin fa innahu qadirun bil qudrah. Setiap jisim fisik itu mempunyai kemampuan dengan sifat qudrah. Wal qudratu la taslu li ijadil ajsam. Kemampuan itu tidak mungkin untuk mewujudkan jisim. Fa hadhi muqaddimah thalathah. Ada muqaddimah 3. Al-muqaddimatul ula anna syaitana jismun. Pendapat Mu'tazilah 3 muqaddimah ya. 1 pendapatnya syaitan itu jisim. Wa qad banau hadhil muqaddimah ta'ala anna ma siwa Allah ta'ala imma mutahayyiz wa imma halun fil mutahayyiz. Alasannya bagi Mu'tazilah, selain Allah itu ada kalanya punya dimensi atau bertempat kepada sesuatu yang punya dimensi. Selain Allah itu. Walisalam fi itsbati hadhihi muqaddimat syubhah fadlan an hujjah. Mereka enggak punya dalil, kata Imam Razi ini. Mu'tazilah enggak punya dalil untuk menetapkan itu. Wa man muqaddimah tsaniyah, Mu'tazilah mengatakan al-jismu innama yakunu qadirun bil qudrah. Syaitan itu jisim. Setiap jisim mempunyai kemampuan sifat qudrah. Faqad banau hadza ala anna al-ajsam mimma tastalzim mathalah. Falau kana syai'un minha qadir li dzatihi lakana kullu qadir li dzatihi. Wa bina'an hadhihi al-muqaddimah ala tamathul ajsam. Dia berpendapat, Mu'tazilah berpendapat bahwa semua jisim itu satu dengan yang lain sama. Kalau salah satunya mampu menciptakan, mampu punya qudrah dengan sendirinya, maka setiap jisim juga punya kemampuan itu. Wa man muqaddimatu tsalitsah wa yaqul hadhil qudrah allati lana la tasli khalqil ajsam. Mereka mengatakan qudrahnya setan itu tidak mungkin untuk menciptakan jisim. Setan jisim dan punya qudrah, tapi tidak layak untuk menciptakan jisim. Fa wajaba alla tasla al-qudrah al-hadith khalqil ajsam wa hadha aidan dhaif. Maka jelas tidak mungkin, tidak layak kemampuannya itu untuk menciptakan kemampuan yang baru. Li'annahu yuqal lahum lima la yajuzu husnul qudrah mukhalifah li hadhihi al-qudrah hasilalana wa takunu tilka al-qudrah salihah li khalq al-ajsam fa innahu la yalzam min 'adami wujudi syai' fi halina wujuduh. Bisa dikatakan, kenapa tidak mungkin terjadinya qudrah yang beda, yang tidak sama dengan qudrah yang ada? Kenapa harus mumathilah?
Kenapa bersama? Karena tidak ada bukti, berarti tidak adanya bukti itu tidak berarti tidak mungkin. Mungkin saja walaupun belum terbukti. Al-masalah tsalits asyar. Ikhtalafu fi anna al-jinn ya'lamul ghaib. Para pembahas berbeda pendapat. Apakah jin itu mengetahui ghaib? Yang gaib? Waqad bayyana Allah Ta'ala fi kitabi annahum baqaw fi qaidi Sulaiman alaihissalam wa fi habsih ba'da mauti muddatan wa hum ma kanu ya'lamuna mautah. Nabi Sulaiman itu memerintah jin membangun apa? Ya, membangun masjid di istana ya. Istana di Yerusalem. Dan Nabi Sulaiman pegang tongkat, komando kan, yang mandor. Beliau mati tuh. Jin nggak tahu. Udah sampai wafat juga nggak tahu. Taunya setelah tongkatnya dimakan rayap, Nabi Sulaiman jatuh. Gimana Quran gimana? Insa'ata dulu, ada Qurannya ada. Mana Qurannya gimana? Hatta ta'ul min sa'atah itu ada tuh Qurannya. Coba Nabi Sulaiman yang raja maharaja, yang kaya raya, yang sakti, bisa menundukkan jin. Pasukan jin diperintah bangun istana atau masjid. Jin sampai tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat, berdiri saja. Taunya setelah jatuh tongkatnya dimakan rayap. Berarti jin tidak tahu barang ghaib. Fadzalika yadullu ala annahum la ya'lamunal ghaib. Itu berarti mereka tidak mengetahui yang ghaib. Wa minan nas, ada orang yang mengatakan, berpendapat, man yaqul annahum ya'lamul ghaib. Jin itu mengetahui yang ghaib. Tsumma ikhtalafu. Nah, kemudian orang itu ulama yang mengatakan jin itu bisa mengetahui yang ghaib, berselisih paham, berselisih pendapat dalam faqala ba'dhum anna fihim may yas'udul samawat aw yakhru minha wa yukhbiru ba'dul huyubi ala alsin malaikah. Di antara jin itu ada yang sampai naik ke langit atau mendekati langit dan mendapatkan kabar sebagian berita gaib dari malaikat. Walau mangkal, itu yang berpendapat. Ada pendapat lain, lam turukun ukhra fi ma'rifatil huyubi la ilallah. Ada ulama berpendapat jin itu mengetahui barang gaib. Caranya gimana? Wah, caranya yang tahu cuma Allah. Wa'alam anna fathal bab fi amsal hadhil wabahid la yufid illa dhunun wal hisbanat wal alim bihaqaqiyah huwa Allah. Ketahuilah bahwa membuka masalah ini, membuka perdebatan ini tidak memberi faedah kecuali dhon, duga-dugaan saja. Yang tahu hakikatnya hanya Allah. Ini nggak usah bahas ini lah, nggak usah terus bahas ini lah. Jadi ada yang berpendapat jin itu tidak mengetahui barang gaib. Gimana ayatnya? Gimana? Ketemu belum? Falamma qadaina alaihil maut ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Sampai mereka tidak tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Surat apa? Surat Saba ya, surat Saba. Ayat 14. Ada berpendapat jin itu mengetahui yang gaib, ada yang berpendapat tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui seperti Nabi Sulaiman kejadiannya itu, dalilnya. Yang mengetahui, ada yang mengetahui dengan cara, yaitu jin mampu naik ke langit atau mendekatilah, kemudian mendapatkan kabar dari malaikat. Atau ada cara yang tidak diketahui cara itu kecuali Allah yang tahu.